ketemu lagi dengan channel Ika Rahmati 13. Kegiatan masa tua kali ini aku... Emang udah tua? Oh, ini dia dengan orang muda. Gak tua tahu. Oh, ya. Iya. Aku kan udah menuju tua ya, maksudnya. Menuju tapi nggak tertuju. Oh iya. Gimana dong? Aduh, gimana dong, ya. Menuju tapi nggak nyampe. Iya. Aku kebawain dia tahu muda. Iya, nggak apa-apa disedot. Iya, alhamdulillah nih aku dapat pouch dikasih beliau nih. Nah, masya Allah, terima kasih ya say. Ini masya Allah, aku suka banget motifnya, warnanya bunga-bunga. Dia tahu aku suka bunga-bunga. Dan ada yang paling luar biasa lagi, isinya. Siapa yang nggak tahu sih dia suka bunga? Semua orang juga tahu. Iya, semua orang pada tahu semua. Ini dapat ini bulu mata banyak banget tuh. Tuh lihat tuh. Tuh lihat ya. Biar Bulu biru. matanya. Masya Allah, ini tuh lihat tuh banyak banget, berapa biji nih sampai mau dikeluarin. Nah, ini ada motif, ada model-modelnya katanya. Ada buat jalan, ada yang buat apa di rumah. Dia buat hari-hari. Oh, hari-hari. Buat Rumah kepesta. ngapain pakai bulu mata? Ya kali di rumah juga. Ada nggak sih dipakai bulu mata di rumah? Ada artis. Ada. Ini artis sih bener. Oh, Pas, artis. cocok. Oh, artis siapa ya? Artis garden. Oh, artis inilah apa sih namanya? Apa dong? Garden lagi. Salah. Itu mah bukan. Kita ini apa ya namanya, ibu-ibu yang menikmati hidup. Ya, aku Menikmati hidup dan menghargai diri sendiri. iya betul ya. Menyayangi diri sendiri dan Iya. menyayangi sesama. Iya. Nah, aku pun ya, maksudnya di usia sekarang ini kita bergaul atau berteman tidak lihat generasi. Ya, ada generasi seangkatan, di atasnya, di bawahnya, di sedang ya, maksudnya ada yang paling bawah lagi. Nah, ini jauh ini bawahnya lagi. Ini dia ini jauh banget umurnya sama aku gitu. Tapi tidak membedakan walaupun generasi beda jauh ya. Tetap kita nyambung gitu ya. Nah, jadi nanti ikutin terus gimana ngobrol-ngobrolnya dengan dia. Pengalaman saya tua, pengalaman muda dia gitu. Jadi apa yang ada pemikiran kita untuk bisa menuju masa tua nanti, planning apa yang harus kita hadapi ya, kita rencanakan gitu ya, karena masa tua itu juga kita harus bahagia. Selain bahagia hati kita kan juga finansial juga perlu ya. Bener nggak sih? Betul dong. Jangan salah, nggak ada finansial, aduh pusing. Gimana mau bahagia juga kan gitu. Makanya apa pengalaman persiapan apa yang harus kita butuhkan untuk di masa tua. Oke, ikutin terus ya kegiatan masa tuaku, perjalananku ini, kontenku ini, ikutin ya. Siapa tahu ada masukan buat teman-teman guys gitu loh. Oke, kita ikutin terus, bentar lagi mau nyampe. Nanti di sana sambil makan, sambil ngobrol gimana pengalaman kita di masa akan datang dan di sekarang ini, di masa muda ya. Oke, ikutin terus. Hai, tadi udah makan, kenyang banget. Tuh habis ya. Nah, kita mau sharing aja nih. Aku kan sudah usia umur yang sudah menuju tua. Tapi padahal memang udah tua ya. Udah tua gak sih gue? Usia doang. Ya. Tapi kan memang dari sekarang tua ini kan ingin menikmati hidup. Dengan cara apa sih kita menikmati hidup ini gitu loh. Nah, dulu aku selagi muda sampai menikah, terus punya anak, sekarang punya cucu. Ada beberapa persiapan untuk masa depan. Misalkan dengan cara menabung untuk bisa
bisa mengantarkan anak-anak ke masa depan yang terbaik dan sampai punya cucu dan sampai tuanya juga ingin menikmati hidup. Nah, kalau menikmati hidup tanpa ada ya lahir batin lah ya, lahir batin mungkin ya. Nah, kita happy, hati happy, tapi terus kita juga harus punya financial yang harus kita siapkan di masa tua. Nah, kalau aku memang sudah banyak ya istilahnya banyak pengalaman yang masa lalu, masa muda itu kita belajar untuk mempersiapkan. Nah, sekarang saya ingin minta sharing sama anak muda yang generasinya sekarang ini, bagaimana sih persiapan untuk mencapai menuju ke masa akan datang. Nah, menurut nah ini teman saya bagaimana nih? Aku pengen tahu nih keinian apa namanya planning, rencana masa akan datang, masa tua atau masa depan lah ke sananya. Menurut generasi muda yang sekarang ini bagaimana sih? Aku pengen tahu, sharing aja. Kalau menurut saya, Apa persiapannya? sebagai anak, kalau dibilang anak zaman sekarang sih enggak juga. Saya usia kurang lebih 30 tahun, pada 3. Saya punya anak 2. Saya masih punya orang tua, tinggal mama-mama. Ya, papa udah nggak ada, papa mertua juga udah nggak ada. Dan satu prinsip saya ya, ketika sekarang ini banyak belajar. Jadi kita tuh jangan sampai, jadi gini, kita dalam hidup itu jangan sampai kita tuh nyusahin anak. Saya udah punya anak, jadi jangan sampai saya nyusahin anak. Dan saya sebagai anak, jangan sampai saya menyusahkan orang tua. Gitu. Karena kenapa? Sebenarnya kita semua tuh punya kehidupan masing-masing. Jadi kalau ada yang bilang, nanti masa tua gue nanti ya udah tinggal minta aja sama anak atau anak minta, jangan sampai seperti itulah. Gitu. Kalau bisa saya berprinsip adalah malah saya yang harusnya membantu anak. Walaupun anak nggak minta, walaupun anak berprinsip juga, dan saya menerapkan prinsip pada anak saya, kamu tuh nggak boleh nyusahin orang tua juga. Ya, pada prinsipnya mengajarkan kamu terhadap anak-anak tuh mandiri ya. Ya sama sih sebenarnya dengan saya usia 50 sekian tahun, aku udah punya cucu, dulu juga aku punya prinsip seperti itu. Nah, mungkin ada persiapan selain mendidik anak seperti itu, ada nggak sih rencana-rencana ke depan untuk menginvestasikan apa untuk di masa akan datang? Yang pantas sekarang kamu lakukan itu apa gitu? Kalau aku dulu kan persiapan, ini untuk anak sekolah dulu selesai, udah sekolah terus menikahkan, terus apa? Nah, kadang kita terkuras untuk memikirkan anak ya, memikirkan untuk masa depan anak dulu gitu loh. Nah, sebenarnya ada poin-poin yang kita harus berpikir di masa tua yang sekarang kita, apalagi mungkin bapak-bapak atau suami itu kan pasti ada pensiunnya, yang harus kita pasti ada waktunya berhenti untuk bekerja. Nah, itu kan saving kita tuh harus ada dong gitu kan. Nah, kalau kita nggak punya saving di masa tua juga, kita tidak akan bahagia nggak sih gitu loh. Nah, mungkin hati kita bahagia, tapi kan sebenarnya menurut kamu finansial itu menurut kamu apa sih gitu? Coba menurut generasi sekarang ini gimana? Sekarang ini kita udah lebih gampang ya belajar soal financial, literasi financial itu gampang banget ya sekarang. Karena kenapa? Zaman sekarang ini anak-anak muda tuh lebih banyak terbuka pikirannya akan yang namanya financial freedom atau financial uang. Pokoknya berbagai macam soal keuangan. Dari mulai yang namanya saham, terus sudah gitu dari mulai juga yang namanya investasi kecil-kecilan. Ini contoh, sekarang aja saham itu kita bisa investasi di aplikasi-aplikasi yang sekarang banyak keluar, untuk aplikasi-aplikasi kayak ikut-ikut main saham, atau kayak misalnya ikut yang namanya kayak aplikasi yang ada tuh yang kita investasi emas tapi nggak ada bentukannya, cuma dia investasi, cuma aplikasi dan itu nggak ada bentukannya tapi legal. Nah, dari contoh-contoh seperti itu kita bisa duit, misalnya ada duitnya 500.000 nih, udah main aja kecil-kecilan. Yang penting gini, kamu punya duit berapa, kita punya duit berapa sekarang ini, jangan sampai itu disimpan di satu baskom doang, satu basket aja. Jadi kita juga mesti men-spread gitu ya, ini mau simpan mana, ini mau simpan mana, kalau ada duitnya kayak gitu. Tapi jangan lupa kebutuhan itu tetap untuk harus dipenuhi gitu.
pos-posnya ya. Benar, Ada pos-posnya tetap pos-posnya. tertentu Oke. harus dipenuhi. Nah, terusan mau main dolar juga bisa, mau main emas batangan juga bisa, beli aja segram 2 gram, cicil deh buat apa? Buat hari tua nanti. Ya, Karena ya. kan yang namanya emas itu pasti naik, ya kan? Nah, kalau misalnya nanti udah tua, kalau misalnya nanti mau buat duit lagi, ya bisa jual dari situ juga bisa. Iya, Ya kan? betul, betul. Nah, itu banyak lah instrumen-instrumen yang bisa kita jadikan sebagai sarana investasi kita buat jangka depan. Oke. Nah, tapi jangan lupa, tetap kita harus membackup itu semua. Kita tuh sebagai ibu-ibu apalagi ya, karena kan kita sudah ibu-ibu ya. Kita tuh mesti punya backup. Ya kan? Karena apa? Ketika kita punya cuan yang banyak, punya profit banyak, terus udah itu punya keuntungan yang lebih. Tapi jangan lupa, kalau kita punya keuntungan yang lebih, kita juga mesti membackup itu dengan apa? Jangan lupa kita harus punya asuransi dulu. Ini gue bukan jualan, enggak. Maksudnya apa? Banyak orang-orang kaya, mereka di asuransi. Karena kenapa? Mereka udah dapat duit banyak, tapi kalau rumah sakit, pada saat mereka sakit, Iya, mereka harus iya, keluarin, iya. mereka harus keluarin duit Iya, banyak. betul, ya buat betul. apa? Gitu. Benar. Iya. Iya kan? Betul, betul. Buat apa? Jadi tuh kita mesti punya proteksi untuk apa? Kalau kita sakit kritis, ya kita nggak perlu jual harta. Betul. Iya, Karena banyak emas- yang karena seperti itu emas juga. itu akan jadi harta kita di masa Iya. tua nanti. Otomatis kalau kita nggak punya backup tersebut, Betul. itu juga akan jadi berbahaya. Gitu. Betul. Jadi oleh karena itu, ketika kita punya investasi, ya, kita harus punya backup demikian juga. Buat apa? Ya buat jangka panjang. Karena kenapa? Kalau udah tua, itu belanjanya bukan belanja rolek aja. Ya, bukan belanja pas beli aja, gitu. Tapi belanjanya lebih banyak tuh belanja kesehatan. Ya, betul. Karena usia pasti organ iya benar-benar banyak terasa ini rasa itu yang akhirnya amit-amit sih jangan sampai gimana ya sampai terjadinya dirawat di apa. Insya Allah kalau ada asuransi bisa tertangani dan tidak ya yang tadi bilang tidak dijual harta-harta yang ada yang sudah ada. Betul. Ya. Karena kenapa? Gue kemarin ini gue kena covid aja, gue di cover 110 juta. Ya, di cover 110 juta. Sekarang kalau gue tanya ya, lu ambil duit 110 juta ganggu nggak? Kalau buat orang-orang yang menengah-menengah biasa, ganggu nggak? Kalau buat orang kaya mah 110 juta nggak ada apa-apanya. Ya kan? Tapi sekarang kalau buat anak-anak muda zaman sekarang 110 juta, men, dengan investasi yang baru mulai kecil-kecilan, ketika kena harus keluarin 110 juta, sakitnya tuh di sini rasanya, gitu. Bukan sakit di kantong aja. Ya, benar. Pada dasarnya sih sama ya, anak generasi sekarang sama aku sih prinsipnya ya, kalau aku juga sama. Jadi asuransi penting banget karena kalau terjadi apa-apa pada diri kita, sakit, kita butuh juga dana, itu bisa juga kita ambil dari asuransi. Suatu saat kita butuh untuk sekolah anak-anak, jadi bukan sakit aja ya, jadi untuk pendidikan sekolah, untuk kehidupan kita butuh uang, kita bisa ambil. Katanya bisa juga ya, dan kita punya asuransi, kita suatu saat kita ambil dari uang kita di asuransi, kita bisa ambil. Bisa. Dan itu bisa dijadikan dana pensiun juga. Nah, Gitu. jadi berarti tapi manfaatnya banyak dong ya manfaatnya asuransi. banyak. Tapi jangan berpikir asuransi itu adalah investasi. No, salah. Asuransi itu bukan investasi. Kalau mau berinvestasi, mainlah di tanah, mainlah di saham, segala macam. Ya. Emas, nah itu investasi. Properti itu investasi. Tapi ketika kita pensiun, misalnya kita nggak punya dana yang lebih, tapi kita juga masih bisa ambil dari negara yang ada di. Berarti kalau asuransi itu Walaupun nggak semua. investasi jangka panjang, bukan? Jangka Atau panjang, bagaimana? Tapi bukan kita yang berinvestasi, Oh. melainkan perusahaan yang berinvestasi, bukan kita yang berinvestasi. betul. Jadi pada dasarnya nilai tunai yang ada di polis juga itu sebenarnya untuk apa? Untuk membackup biaya asuransi. Kalau kita lagi nggak bisa bayar premi, sebenarnya itu. Oh iya. Oh bisa juga Iya, ya. Tapi kalau kita memang perlu dadakan, ambil dari nilai tunai bisa, tapi nanti balikin lagi. Iya. Berarti Gitu. itulah. Karena memang itu perencanaan jangka panjang. Iya, berarti jangka panjang segala macam ya. Berarti fungsinya banyak banget ya. Benar. Jadi Nah, jangan dipikir asuransi itu adalah investasi. No, salah. Bukan. berarti Dan bukan tabungan juga. jadi bukan tabungan, bukan investasi. Jadi apa tadi yang jelasnya lagi? Jadi nilai tunai asuransi itu bukan nilai tunai. Jadi asuransi itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa membackup kekayaan kita atau harta kita atau aset kita. Jadi ketika terjadi apapun sama kita, kita membutuhkan dana untuk berobat. Ya.
memperbaiki organ kita pada saat nanti kita tua gitu ya. Iya. Kita nggak perlu jual aset yang sudah kita kumpulkan. Oke. Rumah, tanah, jangan Oke, sampai berarti buat berbeda. Iya, jadi asuransi itu sifatnya adalah memproteksi, Membackup semua yang punya investasi kita. Iya, Oke. itu. Jangan sampai mengganggu hal-hal yang lain. Iya. Oke, berarti seperti kita punya investasi dari muda sekarang. Ya, kalaupun ada uang jangan hambur-hambur, harus bisa dipos-poskan, jadi bisa ditabungkan secara cash, bisa secara untuk investasi akan datang, misalkan beli berbentuk dolar atau enggak emas dan asuransi. Itu membackup aset-aset itu gitu. Jadi kalau punya cash atau punya barang yang kita punya itu suatu waktu bisa saat ini bisa pakai. Tapi kalau asuransi itu membackup bila kita sudah tidak ada apa-apa, terjadi resiko. Nah, ini membackup lah ya. Oke. Semoga kita semua tetap sehat. Amin, Nggak ada yang amin, mau sakit, amin. nggak ada yang mau Iya, sakit. nggak ada lah. Nggak ada yang mau sakit. Tapi kayak seumur aku nih mulai, aduh sakit, ini sakit. Makanya kita sama-sama dari muda, dari dini harus tapi mempersiapkan. sekarang juga banyak yang muda juga yang terasa ini terasa itu karena ada kolesterol, ada apa ya, Karena tapi gaya hidup saat gaya ini hidup kan sekarang beda ini ya sama harus, dulu. makanya seperti gaya hidup harus dirubah juga. Oke, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ada ya sharing ini bermanfaat buat teman-teman di YouTube channel Ikan Hati 13 ini. Kita berbagi, mungkin dari kalian juga ada yang mau sharing dengan kita. Ya komen lah di YouTube channel Ikan Hati ini. Sehat buat 13 semua. ini. Oke, sehat semua. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe Ikan Hati 13. Subscribe.